Word bond. Pasha. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya Nabila Maharani, saya Reti Feriska Wahyuni, saya Rahmana Fitasari. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Prosedur proyek 1 mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai siklus asam sitrat. 2. Mencari tahu mekanisme siklus asam sitrat. 3. Menjelaskan mengenai mekanisme siklus asam sitrat. 4. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. 5. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi. Siklus asam sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Reaksi ini selain penting untuk pembentukan energi, juga penting untuk biosintesis, sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel. 1. Reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. 1. Gugus asetil karbon dari asetil KOA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OAA. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. 2. Oksaloasetat atau OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil KOA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil KOA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil KOA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikut, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. 3. Isositrat dioksidasi menjadi minus alfa ketoglutarat dan CO2. Dekarbosilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase berlangsung dengan delta G sebesar 8,4 kJ per mol. Ada 3 bentuk isoenzim dari isositrat dehidrogenase pada mamalia. Isozim atau IDH3 yang membutuhkan NAD+, hanya ditemukan di dalam mitokondria. Isozim lainnya yaitu IDH1 atau sitoplasma dan IDH2 atau mitokondria menggunakan NADP+ sebagai kofaktor. 4. Alfa ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA dikatalisis oleh aktivitas enzim A-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Alfa ketoglutarat dehidrogenase, dihidrolipoil transsubkinilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase. 5. Pembelahan suksinil KOA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. Suksinil KOA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis delta G sebesar minus 36 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil KOA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil KOA sintase atau juga disebut dengan suksinat tiokinase. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi almalat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel dengan nilai delta G yaitu minus 3,8 kJ per mol.
yang dikatalisis oleh fumarase atau juga disebut dengan sebagai fumarat hidratase. 8. Almalat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi almalat oleh malat dehidrogenase. 2. Kelainan mekanisme reaksi siklus asam sitrat. 1. Alkiloketomatase defisiensi. Alkiloketomatase adalah enzim yang terlibat dalam konversi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dalam siklus asam sitrat. Jika terdapat defisiensi alkiloketomatase, ini dapat mengganggu aliran normal reaksi dan menghambat siklus asam sitrat. 2. Defisiensi fumarase. Fumarase adalah enzim yang mengkatalisis konversi fumarat menjadi malat dalam siklus asam sitrat. Keberadaan defisiensi fumase dapat mengakibatkan akumulasi fumarat dan menghambat kelanjutan siklus. 3. Defisiensi suknisil CoA sintetase. Enzim ini berperan dalam konversi suknisil CoA menjadi suksinat dalam siklus asam sitrat. Kelainan pada enzim ini dapat menghambat produksi suksinat dan dampak seluruh siklus. 3. Dampak kelainan mekanisme reaksi siklus asam sitrat. Kelainan mekanisme reaksi pada siklus asam sitrat dapat menyebabkan beberapa dampak negatif seperti gangguan energi seluler. Siklus asam sitrat berperan dalam menghasilkan senyawa antara yang penting untuk produksi energi seluler. Kelainan dalam siklus ini dapat menghambat produksi ATP. Yang kedua yaitu akumulasi intermediat tidak terpecahkan. Jika satu atau lebih reaksi terhambat intermediat, siklus asam sitrat mungkin mulai menumpuk yang dapat mengganggu keseimbangan kimia dalam sel. 3. Yaitu dampak pada metabolisme global. Siklus asam sitrat terlibat dalam banyak jalur metabolisme. Gangguan pada siklus ini dapat memiliki dampak luas pada berbagai proses biokimia dalam sel. Kesimpulan, 1. Siklus asam sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. 2. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu 1. Gugus asimetril 2 karbon dari aksetil KOA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OAA. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. Oksaloasetat OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil KOA lain. 3. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil KOA. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat dan COO2. 4. Alfa-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua NADH dan CO2. 5. Pembelahan submisil KOA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. 7. Fumarat terhidrasi. 8. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. 4. Kelainan mekanisme reaksi siklus asam sitrat, yaitu alkiloketomatase defisiensi, lalu defisiensi fumarase, dan defisiensi submisil CoA sintetase. Yang kelima yaitu dampak kelainan mekanisme reaksi siklus asam sitrat, yaitu gangguan energi seluler, akumulasi intermediat tidak terpecahkan, dan dampak pada metabolisme global. Baik, itu tadi video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.